Selamat malam, sedherek dan nuwun sewu. Perkenalkan, nama saya Joe Irfan. Dan di malam hari ini saya ingin bercerita sebuah kejadian yang nyata saya alami. Kejadian yang terjadi di akhir tahun 2018, di mana pada waktu itu saya kebetulan di tahun-tahun pertama ketika saya berprofesi sebagai penyiar radio. Ceritanya, saya berprofesi sebagai penyiar radio dan memegang berbagai macam acara. Dan salah satu program yang saya pegang itu adalah program yang berbau mistis. Untuk Anda yang mungkin berdomisili di kota Semarang, mungkin sudah tidak asing dengan program yang saya maksud, karena program ini cukup terkenal, bisa dibilang bahkan sampai saat ini. Kejadian bermula tepat setelah 4 minggu saya memegang acara tersebut. Sebagai gambaran, acara ini simpelnya mengumpulkan pendengar, dan pendengar di situ bercerita tentang pengalaman mistis yang ia alami. Setelah bercerita, langsung ditanggapi oleh narasumber. Dan narasumber di sini bisa dibilang adalah seseorang yang mempunyai kelebihan, atau mungkin istilah Jawanya linuwe. Singkat cerita, pada malam itu seperti biasa saya siaran seperti saya siaran pada umumnya. Saya memilih-milih cerita dari pendengar, ada yang telepon, ada yang melalui chat WhatsApp. Tetapi malam hari itu saya tertarik dengan salah satu cerita yang dikirim oleh pendengar, sebut saja Ibu Laksmi. Ketika itu saya tertarik dengan cerita Ibu Laksmi karena dari yang saya baca, gangguan yang dialami oleh Ibu Laksmi ini bisa dibilang cukup ekstrim. Dan saya suka ketika saya mendapatkan cerita yang ekstrim. Dan SOP pada siaran saya adalah ketika ada pendengar yang chat, sebelum saya meng-on-airkan cerita tersebut, saya izin terlebih dahulu kepada beliaunya, kepada Ibu Laksmi. Ketika itu saya chat, Ibu, saya mohon izin untuk mempublikasikan cerita Ibu kepada pendengar. Tetapi anehnya, Ibu Laksmi ini membalas, mohon maaf Mas, mohon sekali jangan dipublikasikan, jangan di-on-airkan. Saya takut kalau misal di-on-airkan, gangguan yang saya alami di rumah itu justru makin parah. Ketika itu saya bertanya-tanya, lalu apa tujuan dia untuk menceritakan kepada saya? Kemudian beliau membalas lagi,
cerita saya ini mohon jangan dipublikasikan, tetapi saya minta tolong sama Mas penyiar untuk mempertemukan saya kepada Mbak Kandil. Mbak Kandil itu adalah nama narasumber di program saya pada waktu itu. Saya yang bisa dibilang baru di program itu dan baru juga mengenal Mbak Kandil, saya mencoba menceritakan, Mbak, ini ada pendengar yang mau ketemu, mau meminta tolong untuk dilihatkan apa yang sebenarnya terjadi di rumahnya. Tapi Mbak Kandil menjawab, mohon maaf Mas Irfan, dari dulu saya siaran, saya tidak mau dikenal oleh orang banyak. Saya hanya mau dikenal sebagai Mbak Kandil. Saya tidak mau menolong orang, saya tidak mau ditemui oleh orang di luar siaran program ini. Pada waktu itu saya terpaksa untuk memahami apa yang dikatakan oleh Mbak Kandil, karena tidak beberapa lama Mbak Kandil menambahkan, Mas Irfan nyuwun sewu, saya bukan praktisi, jadi saya tidak siap dengan resikonya. Kata-kata Mbak Kandil itu jadi akhir obrolan kita pada malam hari itu. Tetapi jujur, di dalam benak saya ada tanda tanya besar. Resiko apa yang Mbak Kandil maksud? Setelah itu seminggu berselang dan saya cukup melupakan sebenarnya apa yang terjadi di malam hari itu. Tetapi tiba di hari Kamis malam Jumat, di mana saya kembali membawakan acara bertemakan horor itu. Dan saya kaget ketika Mbak Laksmi bergabung lagi dan menceritakan lagi tentang masalahnya. Dan kembali sama seperti malam sebelumnya, beliau bersikeras untuk dipertemukan dengan Mbak Kandil. Dan kali ini beliau mengatakan bahwa apa yang sedang terjadi di rumah beliau adalah sangat genting. Bahkan dari yang beliau katakan, ini menyangkut hidup dan mati saya dan keluarga saya. Tapi tetap pada waktu itu saya berpikir saya bukan di posisi yang bisa memaksa Mbak Kandil untuk bertemu. Tetapi di dalam hati saya ingin membantu Ibu Laksmi ini. Tidak tahu kenapa perasaan ingin menolong dan sedikit khawatir sebenarnya, karena dari yang beliau ceritakan sepertinya keadaan ini amat genting. Lalu saya kepikiran, oh, saya itu punya satu teman yang bisa dibilang mungkin istilahnya anak indigo seperti itu. Dia seumuran dengan saya, dan dari yang dia katakan, dari yang dia ceritakan, dia bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat
dengan mata kepala manusia. Satu ide yang saya tidak tahu itu ide yang bagus atau ide yang bodoh, langsung tercetus di kepala saya dan saya sampaikan ke Ibu Laksmi. Ketika itu saya bilang, "Ibu, saya tidak bisa mempertemukan Ibu dengan Mbak Kandil. Tetapi saya punya kenalan, orang yang bisa melihat, yang saya tidak tahu dan saya tidak berjanji bisa membantu permasalahan Ibu, tetapi paling tidak kita bisa melihat apa yang sebenarnya mengganggu kehidupan Ibu Laksmi dan keluarga Ibu." Dan saya tidak menyangka Ibu Laksmi mengiyakan. Singkat cerita, beberapa minggu berlalu dan kita janjian untuk bertemu di malam minggu, malam dimana saya kebetulan free, tidak siaran, dan Ibu Laksmi bisa menemui saya karena rumahnya berada cukup jauh dari kota Semarang. Sebelum bertemu, beberapa hari sebelum hari Sabtu, kebetulan saya bercerita dengan Dimas, teman saya yang mempunyai kelebihan tersebut, dan juga dengan pacar saya, Wulan, yang ternyata juga mempunyai dalam tanda kutip kelebihan. Sebelum menceritakan pertemuan kami atau rencana pertemuan kami, saya tidak bercerita apa-apa tentang Ibu Laksmi ke pacar saya. Tetapi uniknya, ketika saya ceritakan, kemudian pacar saya ini mengenali Ibu Laksmi ini yang pernah mengirim foto ia bersama dengan anaknya. Jadi memang Ibu Laksmi ini adalah seorang janda beranak 3 yang kebetulan anaknya perempuan semua, cantik-cantik, dan kesemuanya itu hidup bersama dia. Tetapi anak yang paling tua itu tinggal bersama keluarga tirinya atau tinggal bersama dengan ayahnya. Singkat cerita, kita bertemu pada waktu itu dan ada sesuatu hal yang saya merasa aneh. Ketika mereka datang ke rumah salah satu teman saya, hawa dari rumah itu yang sebelumnya normal-normal saja berubah menjadi panas, gerah, dan saya mencoba untuk menyingkirkan pikiran-pikiran yang aneh. Dan kebetulan juga hari itu Ibu Laksmi datang bersama dengan ketiga anaknya. Lydia adalah anak yang paling tua, Lily anak yang tengah, dan juga Bunga anak yang terakhir. Ketika itu beliau bercerita bahwa kejadian ini diawali dengan
Tidak seberapa lama ketika mereka pindah ke rumah Ibu Laksmi yang baru, keanehan-keanehan mulai terjadi, di mana Ibu Laksmi dan anak-anaknya mengalami kejadian-kejadian yang aneh. Di satu malam, Ibu Laksmi pernah sedang memasak untuk anaknya yang paling bungsu. Kemudian ia merasa diawasi. Lalu dia mendengar ada suara berisik dari belakangnya. Ketika dilihat, ternyata tidak ada apa-apa. Kembali kejadian itu berulang-ulang. Bahkan sampai anak yang paling bungsu pernah melihat sosok pocong yang berdiri di ujung kamarnya. Kejadian itu pun dialami oleh Lydia, si anak pertama. Lydia pernah ketika sedang tidur nyenyak, selimutnya ditarik. Lalu kasurnya terasa seperti ada yang loncat-loncat. Bahkan sampai Lydia terbangun dari tidurnya. Dan ketika terbangun, Lydia ditarik dari kasurnya sampai-sampai tubuh Lydia jatuh dari kasur. Dan mereka berdua bercerita, khususnya Lydia dan juga Ibu Laksmi. Intinya yang menghantui mereka seringnya ada 3 sosok yang sering mereka lihat. Sosok pocong, sosok anak kecil, dan juga sosok laki-laki bertubuh besar, berwarna merah badannya, dan bertanduk. Itu semua diceritakan oleh Ibu Laksmi dan Lydia, saling sahut menyahut. Tetapi ada sesuatu yang aneh. Ketika itu entah kenapa Lydia seperti menahan emosi ketika Ibu Laksmi bercerita. Hingga akhirnya emosi itu pecah. Lydia mengatakan, "Aku nggak mau denger Mama cerita lagi." Seketika ruangan terdiam semua. Konflik yang entah dari mana datangnya tiba-tiba datang. Padahal kalau diingat-ingat, Ibu Laksmi tidak ada menceritakan hal-hal yang menyinggung Lydia. Cekcok pun terjadi. Dan untuk beberapa lama kita mencoba untuk mendamaikan, dan malam itu kita putuskan untuk akhiri pertemuan kita tanpa ada solusi yang jelas. Kemudian Lydia, Laksmi, dan sekeluarga pamit pulang. Ketika itu kita bercerita, saya, Dimas, dan juga Wulan. Dimas dan juga Wulan setuju bahwa sebenarnya ada sesuatu yang sepertinya disembunyikan oleh keluarga Ibu Laksmi. Singkat cerita, minggu depannya lagi kita mengadakan pertemuan lagi,
Dan kali itu kami mencoba untuk bertanya, dan kali ini kami meminta Ibu Laksmi terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi. Kemudian beliau bercerita bahwa alasan mengapa mereka bercerai, Ibu Laksmi dan suaminya, itu adalah karena Ibu Laksmi merasa bahwa suaminya mulai terlalu dalam masuk ke dunia-dunia klinik. Dan ternyata banyak sekali yang mereka sudah lakukan yang sampai membuat saya kaget. Ternyata selama masih di satu rumah, keluarga itu sungguh-sungguh sangat terbiasa dengan hal-hal berbau klinik. Mereka sering pergi ke dukun untuk mencari penglaris, sugihan atau apalah itu. Mereka bahkan pernah menuju ke Gunung Kawi untuk memasangkan susuk kepada Lydia agar dia lancar untuk mencari penghasilan. Dan bahkan yang paling parah yang Ibu Laksmi dengar, itu bahkan si ayah itu sampai ingin melakukan ritual tukar pasangan, di mana ia bersama dengan temannya, sama-sama lelaki, sudah berkeluarga, sama-sama punya istri, bertukar pasangan, bertukar istri untuk diajak melakukan hubungan intim. Lalu kami semua berpikir, pantas saja. Sepertinya semua yang diceritakan Ibu Laksmi itu tidak hanya berasal dari rumah barunya. Kami merasa ada sesuatu yang lebih jahat yang mengganggu mereka. Kemudian pertemuan di minggu ketiga, sudah tepat 1 bulan kita melakukan komunikasi. Dan di minggu ketiga ini kita mencoba untuk meminta apapun barang-barang peninggalan ketika Ibu Laksmi dan mantan suaminya masih bersama, mohon dibawa ke kita. Semuanya. Dan sedherek nuwun sewu, di malam itu Ibu Laksmi masih bersama dengan ketiga anak putrinya, membawa barang-barang peninggalan dari mantan suaminya. Dan barang-barang itu sangat banyak, dari laki, dari beberapa batu sampai ke kalung. Dan saya yang awam tentang dunia-dunia seperti itu, dengan melihatnya saja saya tahu benda-benda itu memancarkan aura yang panas. Dan ketika itu usaha pembersihan pun dimulai dengan mencoba untuk membersihkan barang-barang peninggalan ayahnya. Ada yang kesurupan. Yang saya ingat pada waktu itu benar-benar chaos. Dimas jungkir balik ke sana kemari, dan Wulan
Yang saya ingat ada satu sosok yang masuk ke Wulan, di mana membuat Wulan ini terduduk kaku, kakinya membujur kaku, tangannya sedakap seperti ini, dan berteriak-teriak, panas, panas, panas. Semuanya chaos. Hingga puncaknya adalah si Ibu Laksmi yang pada waktu itu duduk di lantai seperti saya, tiba-tiba kehilangan kesadaran. Beliau langsung jatuh ke lantai dengan kepalanya ini jatuh terlebih dahulu ke lantai. Buak! Saking keras bunyinya, kepala ini menyentuh ke lantai. Kemudian untuk beberapa saat Ibu Laksmi ini tidak sadarkan diri. Kami mencoba untuk menggoyang-goyangnya, terus memanggil-manggil namanya. Ketika anaknya bahkan pada waktu itu sudah menangis-nangis, memanggil-manggil nama ibunya ini, tetapi tidak ada jawaban, tidak ada respon satupun. Hingga kemudian Ibu Laksmi ini membuka matanya. Dan jujur, sampai sekarang ketika mengingat-ingat ekspresi muka dia pada waktu itu, saya masih merinding. Dengan posisi tidur, dia melihat ke arah satu persatu dari kami, dan matanya itu merah, melihat dengan melotot. Kemudian dia mengambil rosarionya, kalung yang ia pakai pada waktu itu, dan mencoba untuk menusukkan rosarionya ke leher dia sendiri, sambil berteriak-teriak, aku kudu mateni wong iki. Aku kudu mateni wong iki. Begitu terus diulang-ulang. Dan saat itu apa yang terjadi di rumah itu benar-benar chaos. Doa Bapak kami dikumandangkan terus-menerus dari anak-anak Ibu Laksmi, dan juga dari saya sendiri yang hanya bisa membaca ayat kursi dan surat-surat yang bisa saya baca. Berharap apapun yang kami baca pada waktu itu bisa membuat keadaan Ibu Laksmi ini membaik. Dan Dimas pada waktu itu mencoba untuk menahan supaya rosario ini tidak tertancap di leher Ibu Laksmi. Kemudian mungkin Tuhan juga memberikan bantuan kepada kita. Pada waktu itu Ibu Laksmi ini dengan bantuan-bantuan doa yang kami lantunkan, Dimas membisiki sesuatu yang sampai saat ini saya tidak tahu apa ke Ibu Laksmi, yang pada saat itu masih tidak sadarkan diri. Kemudian dengan satu usapan, Ibu Laksmi ini sadar. Ketika beliau sadar, tangis dari anak-anaknya itu pecah. Dan kami tidak tahu seberapa bersyukurnya kami dengan Tuhan yang Maha Kuasa yang telah memberikan tangannya membantu kita dalam keadaan itu. Dan saya tidak tahu kenapa setelah itu keadaan jadi berubah, jadi dingin. Lydia dan Ibu Laksmi yang ketika 2 kali pertemuan itu sempat konflik yang sebenarnya sepele-sepele, tetapi pada waktu itu Lydia ini terasa sangat-sangat bersyukur
ibunya selamat. Tetapi setelah itu masih ada satu PR yang kita harus laksanakan. Kita harus mengeluarkan Lydia dari rumah ayah tirinya. Dan pada waktu itu kami berencana untuk beralasan bahwa Lydia ada perjalanan kerja dan mengambil ganti-ganti baju-baju Lydia yang ada di rumah ayahnya, kemudian kita kabur. Tetapi itu yang membuat saya menyesal, yang membuat saya mengerti bahwa menolong seseorang pasti terdapat risiko. Ketika sampai di rumah ayahnya, kami bertiga, saya, Wulan, dan juga Lydia, ini merasa bahwa ada sesuatu yang mengancam kami pada waktu itu. Saya yang awam akan hal-hal tersebut, yang saya tahu hanya rumah itu panas, dan di sudut rumah di mana saya duduk dan menunggu Lydia dan Wulan mengambil baju Lydia, di ujung ekor mata saya melihat ada sesosok. Saya tidak tahu jenis kelaminnya perempuan atau laki-laki, tetapi ia tinggi besar dengan rambutnya yang panjang, dan rambut ini kusut gimbal seperti orang gila seperti itu. Yang membuat saya merinding adalah dari sudut ekor mata saya melihat sosok ini lidahnya menunjuk sampai bawah. Dan yang saya tahu, sosok ini sedang mengawasi saya. Tetapi saya tidak berani melihat langsung ke arah sosok itu. Dan yang paling membuat saya merasa takut adalah bukan di sosok itu saja, tetapi saya merasa di rumah ini, di rumah ayah Lydia atau ayah kandung Lydia, ada sesuatu yang melihat saya, mengawasi saya, tetapi saya tidak tahu sosok apa itu. Kemudian kita bergegas pulang, karena kita menyadari semakin lama semakin nyawa kita terancam. Singkat cerita, pertemuan kita di malam hari itu, di mana chaos kericuan terjadi, itu menjadi pertemuan yang bisa dibilang terakhir kita membahas dan bercerita soal itu. Ternyata ketika keluar dari rumah ayah Lydia atau mantan suami Ibu Laksmi ini, semuanya cukup adem. Dan saya cukup belajar sesuatu dari kejadian yang saya alami pada waktu itu, bahwa sebenarnya walaupun niat saya dan teman-teman baik, tetapi tetap saja kami melangkah ke sebuah ranah yang kita tidak tahu apa-apa. Kami melangkah ke sesuatu yang berbahaya, dan kami berjanji untuk tidak mengulangi hal itu lagi. Sebesar apa niat kami untuk menolong, bahwa pertolongan yang paling besar itu berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Dan mungkin sampai di situ cerita saya. Sekali lagi terima kasih untuk Nuwun Sewu sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk bercerita di malam hari ini.
Terima kasih sedherek nuwun sewu. Salam Rahayu.